Perkenalkan, nama saya Reno Farizandi dengan nomor NIM 14056240023. Di sini saya ingin menganalisis tentang permasalahan yang ada di sekolah, yaitu kelalaian pengisian PDSS yang mengakibatkan para siswa-siswi eligible tidak bisa mengikuti seleksi SNBP. Nah, maksud saya dan tujuan saya ingin mengambil topik ini yaitu menggali akar permasalahan yang ada di balik kelalaian administratif yang terjadi di lembaga pendidikan, dengan melihatnya tidak hanya sebagai kesalahan teknis semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial budaya yang mempengaruhi cara kerja institusi pendidikan di Indonesia. Tujuan saya ingin membangun kesadaran publik, terutama siswa, guru, dan pihak sekolah, bahwa pengisian data seperti PDSS ini bukan sekedar tugas teknis, tetapi memiliki dampak besar dan memiliki tanggung jawab yang besar. Saya juga ingin mendorong perubahan budaya organisasi sekolah agar terlihat lebih tertib, administrasi dan transparan. Juga ingin memberikan masukan bagi kebijakan pendidikan agar sistem PDSS ini lebih efektif dijalankan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada di sekolah. 140 siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Medan berunjuk rasa di halaman sekolah Kamis pagi. Para siswa mengaku tak bisa mendaftar perguruan tinggi negeri tujuan mereka lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi mahasiswa baru berdasarkan prestasi atau SNBP. Hal ini terjadi karena pihak sekolah gagal mengunggah kelengkapan data rapor sampai batas waktu akhir yang ditetapkan oleh penyelenggara. Untuk kami di sini pasti sangat kesal, Pak. Karena ini hak kami. Kami dari awal kelas 1 sampai sekarang mempertahankan nilai kami, tapi kami tidak mendapatkan hasil apapun, Pak, dengan hilangnya jalur eligible atau jalur undangan itu, Pak. Dari yang kami tangkap, dari yang kami berunding, berdiskusi dari semalam, pihak sekolah sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas kejadian hal ini. Mereka selalu menghilang. Kami di sini sama-sama berminat gitu, ingin adanya kompensasi dari sekolah, pihak bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Dengan tidak bisanya ini dampaknya sekarang Dampaknya jadi tidak bisa mengikuti SNBP, yang dimana kan itu nilainya diambil dari semester 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Yang dimana kita itu selalu harus menaikkan nilai kita, tidak bisa turun. Jadi usaha yang kami lakukan itu jadi sia-sia gitu loh, Pak. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara membenarkan 140 siswa di SMK Negeri 10 Medan tidak terdaftar dalam SNBP. Penyebabnya karena kegagalan memasukkan data rapor para siswa hingga batas waktu yang ditetapkan penyelenggara, terutama data rapor elektronik semester 5 dinilai PKL. Rapor kan baru ini, baru. Tetapi kalau saya lihat ini keterlambatan orang ini masuk pada saat masuk rame-rame di hari terakhir. Jadi di hari terakhir si petugasnya mengentrikan data di hari terakhir, tentunya pada saat injury time ini kan bahaya sebenarnya. Oleh sebab itu saya melihat ini satu hal yang ini juga harus dicarikan solusinya. Kasus gagalnya siswa mengikuti SNBP terjadi di sejumlah daerah. Di Jambi, ratusan siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi berunjuk rasa di halaman sekolah pada Rabu pagi. Mereka gagal mengikuti SNBP karena data nilai hilang. Mereka meminta transparansi dan pertanggungjawaban pihak sekolah. Pertama tentunya meminta transparansi mengenai kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, lalu kami meminta bagaimana caranya sekolah bisa untuk menghubungi pusat untuk nantinya data dibuka. Itu nanti udah bakal lagi diproses sama Komisi 4. Lalu juga yang ketiga, jika memang benar udah buntu dan juga tidak bisa melanjutkan SNBP, maka kami menuntut untuk membiayai les untuk UTBK dan juga biaya pendaftarannya. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Hasudungan Tambunan mengakui kejadian ini kesalahan pihak sekolah. Pihak sekolah berencana ke Jakarta untuk meminta kebijaksanaan perpanjangan waktu untuk input ulang data. Menanggapi polemik keterlambatan sekolah memasukkan data siswa ke PDSS, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memberikan kesempatan waktu tambahan.
Melalui laman Instagram Kemendikdasmen, panitia SNPMB memberikan kesempatan pengisian PDSS bagi sekolah yang memenuhi syarat sampai dengan Rabu 5 Februari 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengutip detik.com, Mendikdasmen Abdul Muti mengingatkan agar pihak sekolah tidak menyepelekan kesempatan ini dan segera menyelesaikan pendaftaran. Supaya ini tidak menjadi alasan sekolah merasa mendapat kelonggaran dan kemudian tidak segera memenuhinya. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, itu adalah bukti nyata adanya kelalaian PDSS yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. Nah, ribuan siswa di Indonesia gagal mengikuti seleksi perguruan tinggi hanya karena satu hal. Sekolah lalai mengisi PDSS, bukan karena nilai mereka buruk, tetapi data tidak masuk. Mengapa hal-hal sepenting ini bisa terlewatkan? Apakah ini hanya soal teknis atau ada sesuatu yang lebih mendasar? Sebelumnya kita harus tahu apa itu PDSS. PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa adalah basis data resmi untuk siswa yang akan mengikuti SNBP. Data ini harus diisi oleh sekolah secara akurat dan tepat. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat siswa kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi melewati jalur prestasi. Nah, PDSS ini memiliki fungsi sebagai sumber data akademik para siswa di sekolah, terutama di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kedua, juga menjadi dasar penilaian dalam SNBP karena seleksi dilakukan dari nilai raport semester 1 sampai 5. Jadi kita tidak mau hasil jerit payah kita dari semester 1 sampai semester 5 terbuang sia-sia hanya karena kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, jika dikaitkan dengan sistem sosial budaya Indonesia, administrasi dalam sekolah-sekolah masih dibilang lemah. Dalam budaya birokrasi, pekerjaan administrasi sering dianggap sebagai beban, bukan prioritas. Banyak sekolah yang memiliki sistem tertib dan mencerminkan lemahnya nilai akuntabilitas dalam organisasi. Kedua, tanggung jawab yang tidak jelas. Indonesia adalah masyarakat kolektif, tetapi dalam praktiknya gotong royong kadang berubah menjadi saling lempar tanggung jawab. Tugas seperti pengisian PDSS ini bisa menggantung karena semua merasa tugas ini tuh tugas bersama. Ketiga, relasi sosial lebih diutamakan daripada sistem. Kita cenderung menjaga hubungan baik dengan atasan atau pihak luar, tetapi melupakan pentingnya akurasi dalam sistem. Akibatnya, tugas administrasi yang sangat teknis sering dianggap sepele. Kurangnya budaya evaluasi dan teguran. Tidak adanya sanksi tegas bagi sekolah yang lalai membuat hal ini terus berulang dalam budaya kita. Teguran langsung sering dihindari demi menjaga harmoni. Nah, kelalaian PDSS ini memiliki dampak sosial dan dampak psikologi. Kelalaian ini bukan hanya soal data, ini menyangkut masa depan siswa, kepercayaan orang tua terhadap sekolah, dan bahkan kesehatan mental anak-anak yang merasa dihukum atas kesalahan yang bukan mereka buat. Nah, kelalaian ini bukan hanya soal data, ini menyangkut masa depan siswa, kepercayaan orang tua terhadap sekolah, bahkan kesadaran mental anak yang merasa dihukum atas kesalahan yang bukan mereka buat. Dan menurut saya perlu adanya perubahan budaya dari sekedar menyelesaikan tugas menjadi benar-benar bertanggung jawab. Sekolah harus memulai menanamkan budaya kerja profesional, memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas data-data ini, dan memberikan pelatihan administrasi digital. Negara juga harus membantu sistem pengawasan yang adil dan transparan. Dari apa yang telah saya bahas, jelas bahwa kelalaian sekolah dalam mengisi PDSS tidak hanya dilepas dari konteks sosial budaya, bukan sekedar kesalahan teknis, tapi cerminan dari cara bekerja, berorganisasi, dan memandang tanggung jawab. Budaya birokrasi yang lambat, tanggung jawab yang kabur,
serta kurangnya akuntabilitas menjadi tantangan yang menjadi nyata dalam pendidikan kita. Jadi, kalau kita ingin masa depan pendidikan Indonesia maju, kita harus berani mengubah budaya kerja kita dari asal selesai menyelesaikan yang benar-benar tuntas, dari sekedar rutin menjadi tanggung jawab yang bermakna, karena satu data yang terlewat bisa berarti satu masa depan yang hilang. Mari kita jaga harapan itu, mulai dari hal kecil seperti mengisi PDSS dengan benar, untuk siswa, untuk bangsa.